Tunggal. Tidak tunggal. Belum. Oh, Ya, tidak tunggal ya. tunggal. Nanti ada perkembangan. Identitasnya juga kami sudah kantongi. Ya mudah-mudahan kepolisian nanti kita kerjasama. Dalam waktu dekat saya mau ketemu dengan komandan-komandan saya, kan saya mantan di situ, menyampaikan informasi ini. Ya, upaya-upaya itu kan kepolisian yang bisa melakukan. Kami sebatas mengumpulkan data dan kami akan serahkan. Mungkin sebentar malam. Halo kawanku podcast, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari ini dalam rangkaian acara Ku Podcast. Dan tentunya buat kalian jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan ada saya Rani Veronica yang akan menjadi hostnya. Dan kali ini kita kedatangan seseorang yang sudah begini lama diminta oleh para netizen, para kawanku podcast untuk bisa tampil di Kupang Podcast untuk bisa menyampaikan terkait, ini kita masih membahas terkait mengenai kasus yang kemarin dan bahkan sampai hari ini belum tahu redah-redah gitu, viral dan juga populer ya di kalangan netizen sejagat. Kayaknya bukan di NTT saja ya, tapi seluruhnya sedang menyoroti yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Oleh karena itu, kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu yang luar biasa juga, yang termasuk dalam tim pencari fakta independen atau TPFI. Siapa lagi kalau bukan Om Buang Sine. Halo Om Buang, waduh, terima kasih. Selamat sore juga, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu hadir di Kupang Podcast. Aduh, ini merupakan penghargaan bagi kami karena susah sekali loh menghubungi beliau ini. Luar biasa, sampai berkali-kali ya, tapi akhirnya bisa hadir bersama dengan kita ya. Untuk mencari titik terang dari kasus pembunuhan. Namun ya. Gugup ya deket sama orang hebat gitu kan ya. Mungkin sebelumnya Om Buang bisa menyampaikan kepada netizen juga langsung nanti di situ penyampaiannya tentang TPFI ini agar tidak ragu lagi ketika Om Buang menyampaikan statement atau pernyataan apa di sore hari ini. Silakan. Oke, selamat sore para penonton Kupang Podcast. Ya, betul. Ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini, merupakan kehormatan ya Mbak Rani. Mbak Rani ya. Oke. Untuk menyampaikan apa yang kami ketahui. Ya. Jadi TPFI ini adalah satu tim independen yang terpanggil untuk membantu kepolisian khususnya kasus-kasus pembunuhan. Khusus kasus pembunuhan saja. Khusus saja kasus pembunuhan. Kasus lain kami tidak tangani. Iya. Ya. Jadi kami sebenarnya sudah lama tim ini dibentuk, tapi secara struktur itu baru kasus ini. Oh. Ya, kasus Penkase ini yang dipimpin oleh Pak Samhan sekarang sebagai ketua TPFI. Baik. Mungkin itu. Ya, jadi jelas ya bahwa memang karena kasus inilah sebagai perintis terbentuknya TPFI ini ya. Om Buang ya. Oke. Menarik sekali Om Buang, kita pengen tahu dan juga mungkin bukan hanya Rani yang mau tahu, tapi seluruh netizen juga dan penonton Ku Podcast sudah sampai mana perjuangan dari TPFI ini terkait dengan kasus ini, apalagi terbentuknya karena kasus Penkase ini nih. Boleh ceritakan kepada kami begitu? Oke. Pertama saya ini juga ketahui latar belakang saya adalah seorang polisi. Iya. Yang sudah pensiun dini. Oh iya. Lama di reskrim sejak 1999 sampai dengan 2020. Ih, lama juga ya berarti pengalaman juga luar biasa nih. Ya, dan berapa kasus yang waktu saya di reskrim sempat mengungkap berapa kasus besar di NTT. Salah satunya pembunuhan Roma Faustin di Bajawa, kemudian pembunuhan Bapak Yoakim Langodai di Lembata, kemudian pembunuhan Polsna di TTU di ruang tahanan Polsek Nunpene itu. Kasus-kasus besar kasus ya. Yang kami itu. Jadi ada basic. Betul dong. Kasus pembunuhan yang akhirnya saya keluar dari kepolisian, saya membentuk TPFI untuk lebih bebas bergerak dan kami mitra dengan kepolisian. Data-data yang kami kasih kami itu kepolisian. Oh gitu. Keren. Berarti ini bermitra juga dengan kepolisian ya, bukan berdiri sendiri aja, tetapi juga ada mitranya dengan kepolisian. Berarti membantu ya ibaratnya ya, Om Buang ya. Oke. Ini penjelasan yang menarik sekali dari Om Buang karena memang juga
mantan dari kepolisian. Kalau mantan gimana ya ibaratnya. Tetap lah ya, pengalamannya juga udah lumayan lama, jadi otomatis valid apa yang menjadi fakta-fakta yang ditemukan begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Om Buang, mungkin bisa disampaikan kepada kita nih ya, kolaborasinya atau kerjasamanya bersama pihak kepolisian terkait dengan kasus ini seperti apa nih? Oke. Berkaitan dengan kasus Penkasi, yaitu pembunuhan Ibu Astrid dan anaknya Lael, itu kami TPFI sudah tahu identitas korban kan? Ya. Tanggal 4 kami sudah tahu. Tanggal 4 kami sudah tahu, yaitu Ibu Astrid dan Lael. Pelakunya kami sudah tahu juga. Wow. Dan waktu itu sudah sempat disampaikan Pak Sam dalam pertemuan dengan wartawan itu. Nah, dan saya juga sudah sampaikan secara tersamar di Facebook saya. Kalau ada yang ikuti Facebook itu, saya sudah taruh, saya mimpi berjalan di Street Manhattan, Street Man, Manhattan sebenarnya itu. Tapi orang tidak baca itu. Nah, itu sudah dapat hari sebelumnya. Nah, kemudian saya menyanyi rombengan. Saya punya video itu, rombengan, RB itu sebenarnya. Saya udah nonton videonya. Itu, rombengan, ulang-ulang saya itu. Inisial. Tapi mereka tidak tahu itu RB siapa. TPFI sudah tahu. Tahunya kami dari mana? Nah, kami posting di samping kami penyelidikan lapangan juga, saya turun ke TKP segala macam, kami juga posting. Kemudian orang membaca postingan saya, mereka percaya bahwa saya punya analisa-analisa ini sangat bagus, sehingga masuk inbox ke kami menceritakan siapa pelakunya, juga memberikan masukan yang begitu deras di inbox kepada saya, sehingga kami tahu, ya mungkin itu. Lalu dari itu ibaratnya bantuan netizen juga gitu ya, menginbox ke Om Buang ya. Kemudian kami membuat laporan. Kami membuat laporan, Pak Sam membuat laporan, Pak Samaning sebagai Ketua TPFI membuat laporan dan menyerahkan pada tanggal 8 itu ke Kapolda. 8 Desember, November 8 November buat laporan tentang kronologis ini segala macam cerita itu ke Kapolda, dengan harapan Kapolda bisa ambil alih kasus ini, karena Polda itu mempunyai peralatan segala macam yang lebih komplit, sehingga kasus besar ini bisa ditarik ke Kapolda atau kerjasama antara Polres dengan Polda, kolaborasi untuk mempercepat kasus ini. Itu saran dari TPFI sudah masuk di Kapolda, kemudian Pak Kapolri juga. Artinya kontribusi TPFI sudah masuk ke institusi kepolisian, dan mereka mungkin sudah tindak lanjut atau apa sampai Randy itu bisa menyerahkan diri. Oh begitu. Jadi itu sebelum Randy menyerahkan diri? Ya, sebenarnya Randy menyerahkan diri, saya yang serahkan itu. Oh, ya, Buang yang menyerahkan? Saya menyerahkan, karena permintaan dari seorang keluarga yang minta saya, ada WA-nya. Oh begitu. Soalnya tanggal 1 dia serahkan diri, bukan tanggal 2. Tapi? Ya. Kenapa di tanggal 2? Akhirnya batal dengan saya mau serahkan dia, permintaan itu batal, tidak jadi. Akhirnya dia serahkan sendiri? Ya, akhirnya dia serahkan sendiri. Begitu. Ada ceritanya kenapa sampai kenapa Om Buang bisa terlibat begitu? Saya menunggu, ada ceritanya. Oh. Tapi off the record saja. Off the record, ya. Oke. Permintaan, jadi kita ikuti off the record. Nah oke, terlepas dari itu, kalau kita bicara tentang laporan yang diserahkan dari teman-teman TPF ini ya, kepada Polda yang rencananya mungkin bisa diteruskan sampai ke Mabes Polri ya, itu rencananya teman-teman TPFI. Adakah fakta-fakta yang sama seperti yang disampaikan atau yang di pers conference-kan oleh pihak kepolisian? Beberapa fakta, boleh tahu? Itu pihak kepolisian belum ada berita, belum ada conference apa-apa, belum tahu pelakunya siapa, korban punya identitas belum tahu, kami sudah duluan itu. Karena itu waktu itu kepolisian mungkin lebih hati-hati memakai scientific crime investigation ya. Sehingga mungkin beliau sudah tahu atau belum, setelah hasilnya 2 minggu baru cocok sama dengan kami punya. Oh begitu gitu, ya. Jadi ternyata pada akhirnya hasil penyelidikan investigasi itu ternyata cocok dengan apa laporan yang disampaikan oleh TPFI. Ya, ada tidak beberapa hal yang mungkin belum ditemukan oleh pihak kepolisian nih, tetapi sudah ada dalam laporan TPFI yang mungkin mau disampaikan di sini? Kalau laporan untuk Pak Kapolda sudah itu tentang identitas korban, kemudian pelaku, dugaan pelaku, ada dugaan tunggal gitu, pelaku tunggal. Tunggal. Belum. Oh, ya, tidak tunggal ya. Tunggal. Nanti ada perkembangan. TPFI bekerja sama dengan unsur-unsur lain menemukan ada perkembangannya nanti. Oh, baik. Berarti masih terus juga membantu ya, ada perkembangan. Tapi Om Buang kayak yakin banget tidak tunggal gitu yakin, ya. Yakin. Apa yang meyakinkan itu? Yakin.
Jadi gini, yang menggali kubur ada lebih dari 1 orang. Kami sudah tahu. Ya. Identitasnya juga kami sudah kantongi. Ya mudah-mudahan kepolisian nanti kita kerjasama. Dalam waktu dekat saya mau ketemu dengan kemudian saya kan saya mantan dari situ untuk menyampaikan informasi ini. Ya, upaya-upaya itu kan kepolisian yang bisa melakukan. Kami sebatas mengumpulkan data dan kami akan serahkan. Mungkin sebentar malam saya ketemu dengan apa kalau masih begitu. Menarik Om Buang. Tadi mengatakan kami yakin tidak tunggal ya. Iya. Perkiraan ya, ada berapa orang gitu? Kalau tidak tunggal kan lebih dari 1 orang dong. Dari TPFI memperkirakan aja deh. Ada berapa orang kira-kira? Jadi yang menggali kubur itu ya sekitar 2 orang, kemudian eksekutor itu 2 orang ya. Di luar Randi. Di luar Randi? Ya. Berarti ya dari hasil ya, berarti 4 ya. Di luar Randi 5, berarti 4. Yang menggali kubur ada yang 2 orang. Ini dari apa yang ditemukan barang buktinya, begitu? Kan barang buktinya 2 besi gali. Tapi identitas orang gali kami sudah tahu. Wow. Identitasnya bahkan sudah tahu? Sudah tahu. Orang asing, orang dekat. Jadi intinya ini memang pembunuhan berencana? Kalau berencana tidak tahu nanti pengembangan kepolisian, tetapi ada rangkaian yang pinjam besi gali, kemudian sudah kondisikan orang yang gali siapa gitu. Ada si A meminta tolong si B untuk bantu gali dan sudah dilaksanakan penggalian itu oleh orang itu. Oke, 4 orang ya. Ya kira-kira bisa lebih. Kira-kira bisa lebih. Bisa lebih. Ada kemungkinan bisa lebih ya. Lebih tambah dengan eksekutor orang itu lagi. Oh, begitu ya. Mereka yang melakukan. Kalau dilihat-lihat ini kan udah jelas banget ya katanya Om Buang ya. Waduh, tidak ada menutup-nutupnya lagi. Bahkan udah menyampaikan seperti itu. Ini hasil dari penyidikan juga dari teman-teman tim pencari fakta independen ya, TPFI. Nah, tadi waktu sempat saya menanya tentang pembunuhan berencana, sepertinya langsung memberikannya langsung ke kepolisian yang menentukan gitu ya. Tapi kalau dari TPFI sendiri? Kami duga 30 masuk nanti. Bisa ya, pasal 30 dijerat ya? Iya. Karena ada melibatkan yang pihak lain yang menggali. Iya, seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian menyuruh menggali itu. Mungkin pasal 55 juga masuk ya, ikut membantu. Oh, ada kemungkinan ini orang dekat juga atau orang baru lagi atau seperti apa ini Om Buang? Yang mana? Yang menggali dan membantunya si RB ini. Oke, boleh lah kita tanya-tanya. Yang menggali ada 2. R punya kawan-kawan dan yang eksekutor 1 punya kawan-kawan itu. Oh, 1 ini siapa nih? Nanti dulu, karena belum ya. Oke, intinya mereka orang dekat ya. Dekat sama si RB, 1 dekat sama yang itu, yang disampaikan Om Buang. Yang itu ini siapa? Tapi data ini nanti kami kasih di kepolisian dalam waktu sesingkat-singkatnya akan diberikan. Polisi yang menilai. Mungkin malam sebentar malam akan langsung diberikan ya. Diberikan gitu. Hasil jelas konkretnya siapa-siapa ini mereka kami akan diberikan. Wow. Tapi tentu harus didukung dengan pembuktian yang kuat ya. Kayak hal itu. Ada nggak sudah ditemukan dari teman-teman TPFI nggak? Jadi gini, informasi dari si A, si B, si C untuk A1-nya itu kan kita kumpulkan keterangan dari si A, si B, si C bersesuaian, maka itu sebut nama ini dan orang yang sama, orang yang berbeda. 5 orang menyebut 1 ini, artinya sama. F A1 itu. A1. Otak. Tinggal nanti dikembangkan oleh kepolisian nanti. Gitu. Oh begitu. Besi gali kan 2. Iya. Itu 2 tuh memang berbeda orang. Oh begitu. Lakukan. Skop 1. Besi gali 2. Oh ya, makanya kenapa sempat juga Rani baca gitu ya, katanya menuntut untuk ada rekonstruksi gitu ya. Sampai menuntut. Ada beberapa berita yang mengatakan untuk mengetahui dengan pasti bahwa memang Rani sudah bisa mengerjakannya sendiri. Ya, dari rekonstruksi itu bisa melihat apakah benar keterangan Rani atau tidak. Saya kasih contoh Pak ya. Ada satu kasus yang kami tangani waktu saya masih aktif, itu kasus pembunuhan. Ada pelaku disewa untuk mengaku perlukaan korban itu di sebelah kiri perut tikam. Dia mengatakan dia piting korban baru dia tikam. Dia mengatakan gitu. Kemudian kita rekonstruksi, ternyata dia kidal. Jadi perlukaannya di sebelah kanan. Beda kan? Iya betul. Dibilang saya mengaku, luka dia tidak tahu di sini. Dia kidal, berarti ketika piting begini kan lebih mudah beda dong. Itulah kelemahannya. Mudah-mudahan rekonstruksi akan mengungkap itu. Dan kami minta dengan kepolisian agar dalam rekonstruksi menggunakan orang yang sama
dengan korban, minimal hasil otopsi sudah tahu panjang korban berapa, berat korban diperkirakan berapa, agar logis tidak R itu bisa memikul. Betul. Ini harus dilakukan oleh kepolisian dengan jangan boneka. Karena boneka bisa mudah lah, begitu gampang lah, tidak sesuai dengan fakta. Betul, tidak sesuai dengan fakta. Itu permintaan ya dari teman-teman kami TPFI. Untuk kasus ini begitu, supaya kita lihat fakta yang sebenarnya. Apa kebetulan si R itu yang melakukan semua dengan fakta. Seandainya dia tidak bisa mengangkat mayat itu kan tidak bisa, berarti ada orang lain. Nah, disitulah polisi mencari tahu lagi. Tapi kami sudah tegaskan bahwa ada yang terlibat dalam penggalian orang lain selain Randi. Ya. Tapi satu juga yang menarik, sekalipun sudah memberikan laporan seperti itu, tetap harus ada bukti pendukung dan juga harus ada step by step untuk bisa sampai kepada orang yang disangkakan tadi oleh teman-teman TPFI kepada teman-teman kepolisian. Nah, ini kira-kira nih, kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh Om Buang kepada mereka, butuh berapa lama waktu lagi nih? Karena semua masih menunggu nih sampai dengan saat ini. Kalau saya pengalaman, kalau harus segera, jangan lama lagi. Apa yang masih ditunggu sebenarnya ini? Saya tidak tahu kepolisian. Kalau kami mendengar ada kesaksian si A menyebutkan ini, kan langsung kita panggil atau kita pendekatan untuk datangkan dia untuk klarifikasi dengan keterangan ini. Tidak perlu lama-lama kan? Seharusnya begitu. Harus begitu. Karena penyidikannya harus cepat juga. Memang pakai scientific crime investigation, tapi pada tahap ini tidak perlu lagi. Mungkin pembuktian jenazah mayat oke lah pakai, kemudian darah korban di baju mungkin itu pakai. Tetapi sekarang sampai tahap ini untuk gini ya, misalnya ada yang gali kubur, gali kubur ada saksi yang mengetahui, itu kan saksi petunjuk, alat bukti petunjuk. Betul. Alat bukti petunjuk tinggal didalami. Nanti kami kasih namanya itu. Sebenarnya siapa yang suruh mereka? Ya, bagaimana mereka itu bisa mengenal ini, dan bagaimana proses penggalian itu menunjukkan tempat siapa, itu akan terbukti dari yang kali ini nanti kami kasih namanya. Ya, supaya cepat ya. Karena masyarakat sekarang kan bingung. Banyak kontroversi dan juga cerita-cerita gitu, opini-opini yang mereka bangun sendiri gitu, yang akhirnya memperkeruh lagi keadaan, dan tentunya ini juga mempengaruhi keluarga. Dan kan keluarga kan sangat menginginkan secepatnya untuk dituntaskan dan ada titik terang, karena keluarga pun mengakui bahwa tidak mungkin pelaku tunggal seperti itu. Banyak, bukan keluarga aja, tapi semuanya juga merasakan seperti itu, dan teman-teman TPFI sudah melakukan yang terbaik untuk akhirnya menentukan ya tadi ya. Jadi gini Mbak, saya tambahkan bahwa saya kalau cerita pelaku itu ada lebih dari satu. BAP yang di kepolisian yang disinyalir ya, bahwa Randi mengaku mencekik Astrid karena Astrid mencekik Lael. Tangan kedua orang ini hanya sampai di leher kan, tidak pernah menyentuh kepala. Sementara hasil otopsi ada luka di kepala. Siapa yang bertanggung jawab luka di kepala itu? Betul. Gitu kan? Iya. Kita pakai saja keterangan Randi bahwa dia hanya mencekik. Berarti tangannya tidak pernah sentuh. Siapa yang bertanggung jawab di kepala itu? Polisi cari. Itu fakta ini. Gitu kan? Fakta karena hasil otopsi menguatkan itu. Coba tanya orang-orang yang bersangkutan seperti yang R itu. Bagaimana sampai kepala korban ini bisa retak atau apa ya, pergelangan otak itu siapa? Itu polisi mungkin kembangkan situ. Jadi itu yang memang dikembangkan. Memang benar katanya pihak kepolisian bahwa memang masih menunggu pengakuan dari si RB ini gitu untuk bisa mengembangkan penyidikan gitu. Jadi, apakah mungkin si RB? Kadang-kadang orang bilang pengakuan tersangka nilainya 0 toh? Iya. Ya kan begitu. Iya. Kok sekarang minta pengakuan itu kan, maaf ya kalau demikian, saya rasa kita bisa menjerat R ini tanpa dia mengaku juga. Yang penting saksi-saksi kuat ya, tanpa keterangan dia, apalagi keterangan dia ada lagi lebih lengkap tuh, 5 alat bukti bisa terpenuhi. Tetapi nanti kita kasih data atau kepolisian sudah ada data ya, disamakan aja lah gitu kan, boleh lah. Kalau kami kasih mereka sudah punya ya sama kan. Bahkan sudah ada 24 saksi lagi, seharusnya lebih cepat ya. Begitu ya, Om Buang. Kalau kita kembali bicara soal keluarga korban ya, keluarga dari Astrid, sejauh ini adakah mungkin ibaratnya seperti masalah psikologis gitu terkait dengan kasus ini, dengan kabar-kabar yang beredar? Apakah juga Om Buang sempat juga
konsultasi atau mungkin ngobrol lah sama keluarga dari Astrid ini? Sempat nggak teman-teman TPFI? Untuk keluarga korban itu kami pernah ketemu satu kali dengan satu kali ya? Satu kali. Dengan saya juga di rumah saya satu kali itu. Ya. Kakaknya Pak Jackson, nama Pak Jackson. Pak Jack. Kemudian Pak Sam juga kita ketemu dengan Bapak Saul Manafred dengan Pak Jack juga. Setelah itu kami bergerak sudah ke lapangan tanpa mengganggu beliau. Artinya mengganggu itu kan. Sudah ada pengacara lain yang menampingi beliau, begitu banyak yang simpati. Jadi kami sudah serahkan ini, sementara kami punya tugas untuk mengungkap pelaku-pelaku lain. Itu TPFI punya tugas. TPFI punya tugas ya, makanya bikin dan ada juga ya. Nah, kalau sedikit mengungkit tadi Om Buang sempat ngomong soal pengacara. Nah ini bahkan sampai ada kabar pengacara dari luar seperti Om Hotman untuk bisa bergabung begitu. Apa memang benar begitu? Ya itu kan banyak yang simpati. Netizen, bentuk simpati aja. Netizen simpatik sehingga mereka menghubungi pengacara untuk membantu menyuarakan ini agar kepolisian juga termotivasi ya. Ketika ada pengacara kondang yang hadir, pasti mereka juga termotivasi untuk mempercepat. Dan itu hal logis ya. Itu bentuk empati simpati kita ya. Betul. Salah satunya juga menggaungkan itu kepada Pak Hotman dan juga teman-teman artis, bahkan teman-teman artis lain yang meng-up terus kasus ini supaya tidak tenggelam. Ibaratnya kayak begitu. Nah, kalau kita bicara lagi terkait dengan si RB, sebenarnya apa motifnya? Ini motif juga sampai sekarang kalau ditanya-tanya masih blank, masih blur gitu ya untuk dipastikan motifnya si RB. Kalau bicara motif saya juga tidak berani. Menyatakan dari TPFI belum. Ya, karena biasa motif itu yang tahu tersangka saja. Berarti belum sampai. Kepolisian mungkin sudah tahu. Iya. Mungkin mereka sudah mungkin tahu. Kepolisian sudah tahu, pasti mereka sudah tanya itu. Kalau tidak tanya itu terlalu. Betul. Soalnya karena setiap kali kasus itu harus cari motifnya. Itu kan yang utama sebenarnya ya. Penyebabnya kan sebenarnya. Nah, tapi anehnya sih beberapa konferensi pers ini sih masih belum ada pemberitahuan tentang motif. Apakah juga masih terus didalami ya seperti katanya Pak Kabit ya, kita tentunya masih menunggu. Tapi yang penting TPFI sudah betul-betul belak-belakan ya. Mengetahui sampai sejauh itu dan sudah menyampaikan ya ke pihak Polda. Malam ini rencananya ya. Malam ini kita koordinasi dengan senior-senior saya mantan di sana untuk kita sharing itu. Baik. Dari apa yang disampaikan oleh Om Buang, ada kemungkinan bisa terjerat kayaknya tadi ya 340. Ada kemungkinan besar seperti itu. Dan tadi disampaikan juga kayaknya kalau buat yang nonton sudah tahu lah, ini dan ini, teman ini dan ini ya, semoga saja. Tapi intinya dengan mendengarkan ini jangan membuat berita hoax lagi ya. Begitu, itu yang penting. Jangan langsung memberikan opini sendiri. Pasti ini. Jangan ya. Kita berharap jangan seperti itu para netizen. Tetap bijak, tetap smart ya untuk menangani kasus ini. Jangan menjadi orang bilang taruh bensin, taruh api panas lagi. Jadi kami akan menyerahkan nama-nama ini ke yang berkompeten penyidik itu. Baik. Itu yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Tapi yang kemarin waktu diberikan sudah ada respon juga ya dari pihak. Ya, menurut Pak Kabit kan internal ya. Yang penting kami sebagai TPU sudah memberikan beberapa gambaran menyangkut keterangan Randi, mencekik korban, korban mencekik layar itu, gitu. Baik, luar biasa. Aduh. Tadi panas ya, tiba-tiba sekarang udah reda-reda lagi nih ya sama Om Buang nih, asik banget ngobrolnya ya, keren. Dan sekarang jadi PR-nya juga adalah motif ya, itu semua orang masih, semua orang masih ingin tahu. TPFI juga pasti mungkin sudah tahu tapi juga mungkin tidak mau mengungkapkan itu ya. Saya yakin off the record aja yang itu ya, karena biar itu pihak kepolisian yang menyampaikan, itu tugas tanggung jawab pemenang dari kepolisian. Yang terakhir nih Om Buang, kita pengen sekali untuk Om Buang bisa menenangkan, mungkin nanti lewat kamera yang di sana, menenangkan para netizen agar tidak sampai menyebarkan berita-berita hoax terkait dengan apa yang sudah disampaikan sore hari ini kepada seluruh penonton kita KUP Podcast. Silakan disampaikan. Yang di sini. Para netizen yang sedang menyaksikan acara ini, kami dari TPFI menyampaikan bahwa proses penanganan kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian secara profesional. Maka itu percaya saja kepada pihak kepolisian yang akan mengembangkan kasus ini sesuai dengan alat bukti yang mungkin ditemukan oleh mereka dan suplai data dari kami juga.
sehingga mereka memakai data itu untuk mengembangkan pada mungkin adanya pelaku lain lagi. Itu. Jadi jangan pesimis dengan kepolisian. Kepolisian bertindak sangat hati-hati karena ini menyangkut suatu pembunuhan yang mungkin terencana, sehingga semua alat bukti itu harus lengkap sehingga tidak bebas dalam pengadilan nanti. Dan TPFI kemarin juga sudah ketemu dengan Pak Kabid Humas, kami mensuplai data dan kami sangat berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Om Buang, luar biasa. Ya. Terus mengawal, Siap. Itu intinya. Terus mengawal kasus ini hingga keadilan dan kebenaran ditegakkan. Siap. Nah, itu yang ingin kita lakukan bersama, kolaborasi dan kerjasama TPFI dan juga pihak kepolisian. Akhirnya, kita harus mengakhiri episode ini ya. Terima kasih Om Buang sekali lagi udah bisa hadir di Ku Podcast pada sore hari ini. Jangan lupa juga buat kalian untuk subscribe, like, dan komen di Ku Podcast. So, kita akan bertemu lagi di episode mendatang yang berbeda dan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa!